Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Ikhlas, Thariqul Khalas. Ikhlas adalah jalan keselamatan. Dan kita masih pada bab tentang cakupan-cakupan ikhlas. Biidznillah wa taufiqih, kita akan membaca cakupan ikhlas yang ke-21 dari kitab ini, yaitu tentang Al-Ikhlasu fi Qiyamil Lail. Ikhlas dalam melakukan qiyamul lail. Tentu dalam agama kita melakukan qiyamul lail adalah ibadah yang sangat agung. Dan kita sudah sering menjelaskan yang namanya ibadah butuh kepada keikhlasan. Suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Dan memang diantara perkara yang bisa merusak amal seseorang, demikian juga qiyamul lail yang dilakukan oleh seseorang, adalah ketika dia melakukan qiyamul lail bukan karena Allah. Dia melakukan qiyamul lail hanya riya, agar dilihat oleh orang lain, agar mendapatkan pujian dari manusia dan lain-lain sebagainya. Intinya dia tidak ikhlas dalam melakukannya. Dan ada juga hal yang lain yang bisa merusak qiyamul lail yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan bukan hanya qiyamul lail yang bisa dirusak, bahkan ibadah yang lainnya juga bisa rusak dengan amalan ini, yaitu ketika seseorang ujub setelah selesai melakukan amalan. Ini juga bisa merusak amalan seseorang. Di antaranya adalah qiyamul lail yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mampu bangun di tengah malam untuk melakukan ibadah kepada Allah, melakukan salat, melakukan qiyamul lail, kemudian ada ujub dalam dirinya, baik ketika dia melakukannya ataupun ketika dia selesai melakukannya, maka ini diantara perkara-perkara yang bisa merusak amalan tersebut. Makanya seorang ulama yang bernama Muttarrif bin Abdillah rahimallahu, beliau katakan, kalau seandainya aku di malam hari tidur dalam keadaan tidak melakukan sholat malam, maka itu jauh lebih aku sukai dibandingkan dengan aku bermalam dengan melakukan qiyamul lail, namun di siang harinya, di pagi harinya aku ujub dengan amalan itu. Allahu Akbar. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah yang meriwayatkan riwayat ini, beliau katakan, demi Allah, tidak akan beruntung orang-orang yang ujub. Demi Allah, tidak akan beruntung orang-orang yang menganggap dirinya suci. Jadi ini diantara perkara-perkara yang bisa merusak qiyamul lail yang kita lakukan. Jadi diantaranya tadi apa? Riya, sum'ah, kemudian ujub. Ini tiga hal ini bisa merusak amalan seseorang. Maka pembahasan kita adalah berkaitan tentang al-ikhlas fi qiyamil lail. Ikhlas dalam melakukan qiyamul lail. Namun sebelum kita baca kitab ini, kita akan membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan qiyamul lail. Demi Allah, qiyamul lail ini adalah ibadah yang sangat agung. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, makanya orang sulit untuk melakukannya. Jarang orang yang bisa melakukan
melakukannya kecuali orang-orang yang Allah pilih. Karena memang orang-orang yang mampu melakukan qiyamul lail, mereka adalah orang baik. Orang yang mampu melakukan sholat malam, istiqomah melakukan sholat malam, maka itu diantara pertanda bahwasanya orang itu adalah orang baik. Makanya ada sebuah hadis yang datang dari Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, an abihi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Dan ini menceritakan adalah Salim. Sebaik-baik orang adalah, kata Nabi, adalah orang yang sholat di malam hari. Maka Salim mengatakan, fakana Abdullah, maka Abdullah ketika dia mendengar ucapan Nabi ini, maka di malam hari Abdullah hanya sedikit tidurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu Akbar. Kata Nabi dalam hadis ini, sebaik-baik orang adalah Abdullah ini. Tapi apa kata Nabi? Kalau dia melakukan sholat malam. Jadi kalau kita menganggap diri kita baik, atau kita mengklaim diri kita baik, kita lihat kita sholat malam atau enggak. Bagaimana sholat malam kita? Karena dia antara indikator seseorang itu baik, kalau dia qiyamul lail. Kalau dia qiyamul lail, hadis ini jelas Nabi katakan sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Maka ketika mendengar sabda Nabi ini, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, di malam hari dia sangat sedikit tidur karena dia tahu keutamaan hadis ini, karena dia ingin menjadi orang yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba Allah yang saleh. Di antara sifat mereka adalah mereka di malam hari sangat sedikit tidurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sangat sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan, tidaklah berlalu malam kecuali mereka melakukan sholat meskipun sedikit. Allahu Akbar. Dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, tidaklah mereka tidur di malam hari kecuali hanya sedikit. Jadi ini hamba-hamba Allah yang soleh, yang Allah puji, di malam hari mereka qiyamul lail. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan, menjadi perhatian orang-orang saleh sebelum kalian. Lihat ikhwan, qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Dan kata para ulama yang dimaksud dengan da'bun itu adalah adah wa sya'nuhum, kebiasaan mereka dan yang menjadi pusat perhatian mereka. Jadi orang-orang saleh sebelum kita, kebiasaan mereka, perhatian mereka dengan salat malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan salat malam itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa manhatun 'anil itsm, dan dia bisa mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau kita bilang kita orang soleh, kita orang baik, di antara tandanya sholat malam. Kalau kita mengklaim diri kita orang baik, orang soleh, di antara tandanya sholat malam. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan kita untuk sholat malam, seluruh malam kita sholat, enggak. Atau mayoritas malam kita sholat, enggak. Allah katakan, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Ayat ini khitabnya kepada Nabi.
Dan pada sebagian malam hendaklah engkau melakukan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Kita lihat ikhwan. Jadi memang kalau bisa, apalagi kita penuntut ilmu, malam itu harus adalah jatah kita dari qiyamul lail. Kalau seandainya kita tak mampu 11 rakaat atau banyak rakaat berrakaat-rakaat, paling tidak 2 rakaat lah. Atau kalau seandainya nggak sempat 2 rakaat, 1 rakaat witir. Nggak sempat, udah kacau kali kita sudah. Kalau seandainya sholat malam kita setiap malam hanya 2 rakaat saja, ya kalau sekarang mungkin waktu sholat itu jam 4.35 atau 37, kita bangun jam 4.20 masih terkejar itu. Ya kan? Wudu, pakai baju sholat 2 rakaat masih terkejar. Maka orang baik, orang soleh, mereka sangat perhatian dengan qiyamul lail. Jadi ini yang pertama, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Apa? Salat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kita. Dan salat malam itu diantara tanda seseorang itu orang baik. Tapi tentunya qiyamul lail yang kita lakukan adalah qiyamul lail yang berkualitas tentunya. Qiyamul lail yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keutamaan yang pertama dari qiyamul lail. Ya kalau seandainya cuma hadis yang tadi aja kita bacakan tentang keutamaan qiyamul lail, Allahu akbar, sudah menjadikan kita untuk semangat melakukan qiyamul lail. Bahkan ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya kan? Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dijelaskan oleh Abdullah bin Salam. Jadi ketika Nabi itu datang ke Madinah, maka orang-orang berbondong-bondong untuk melihat wajah Nabi. Yang mana Nabi Muhammad itu, gitulah. Orang penasaran semuanya. Karena berita hijrahnya Nabi ke Madinah udah tersebar di mana-mana. Maka orang penasaran Nabi Muhammad itu yang mana? Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang berbondong-bondong segera melihat Nabi. Maka ada yang mengatakan Muhammad telah tiba. Maka orang pun berkumpul. Kata Abdullah bin Salam, aku pun ikut bersama mereka di tengah-tengah kerumunan manusia untuk melihat wajah Nabi. Dan aku melihat wajah Nabi adalah wajah yang tidak ada nampak ciri-ciri pembohong. Luar biasa ya. Jadi Abdullah bin Salam ketika melihat Nabi, memang wajah Nabi itu enggak ada wajah pembohong. Dan yang pertama kali disampaikan oleh Nabi pas beliau sampai ke Madinah, apa ikhwan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, absyus salam, tebarkan di antara kalian salam. Tebarkan di antara kalian salam. Ucapkan salam, baik kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada ustadz, apalagi, dan kepada siapapun, yang penting dia muslim, tebarkan salam. Karena ada sebagian orang mengucapkan salamnya itu kalau sama ustadz aja, atau mengucapkan salamnya sama orang kaya saja, atau mengucapkan salamnya sama orang yang berpangkat saja. Kalau orang miskin tak mau dia mengucapkan salam. Ini bukan ajaran Nabi. Nabi ajarkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang tak kita kenal dan kepada orang yang kita kenal. Jadi nggak dibeda-bedakan, gitu ya. Sebagian orang udah ngaji mengucapkan salamnya sama orang-orang tertentu aja. Kadang-kadang sesama jamaah kajian satu masjid, satu tempat belajar, bisa ketemu nggak mengucapkan salam. Kayak mana itu? Apalagi sama yang lain, sama orang awam yang tidak dia kenal. Yang satu majelis aja, satu tempat belajar, jumpa, bisa nggak mengucapkan salam. Meskipun memang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi mengucapkan salam itu adalah amalan yang sangat utama. Kita lihat ini, ketika Nabi pertama kali sampai ke Madinah, wahai manusia, tebarkan salam. Wa atimut ta'am, dan beri makan orang miskin, orang yang membutuhkan. Wasilu al-arham, dan sambung tali silaturahim. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur.
tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Allahu Akbar. Jadi qiyamul lail. Nabi enggak ucapkan yang lainnya, menunjukkan amalan-amalan tadi mulia dalam agama kita. Yang pertama tadi mengucapkan salam. Ini amalan yang paling mudah diamalkan sebenarnya. Enggak butuh modal kan? Enggak butuh modal, cuma assalamualaikum, selesai. Dalam sebuah hadis dikatakan yang datang dari Imran bin Husain, ada seorang datang kepada Nabi, dia mengucapkan assalamualaikum. Nabi menjawab, kemudian dia duduk. Maka kata Nabi dia dapat 10 kebaikan. Datang lagi laki-laki yang lainnya, assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, kemudian dia duduk. Dia dapat 20 karena lebih sempurna, 20 kebaikan. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab salam itu, duduk laki-laki ini. Kemudian kata Nabi, dia dapat 30 kebaikan. Allahu Akbar, ikhwan. Kalau seandainya satu hari ini kita jumpa dengan, taruhlah 20 orang aja, 20 orang aja, dan setiap kita jumpa dengan 20 orang muslim ini, kita mengucapkan salam. Kita ngambil yang sedikit aja tadi pahalanya. Ucapan lafaz salam yang paling ringkas, assalamualaikum, 10 kali 30. Udah berapa itu? Berapa 10 kali 30? Hah? Intinya pahala yang sangat banyak. Baru mengucapkan salam kan? Meskipun demikian, banyak juga di antara kaum muslimin enggak mampu mengamalkan salam ini. Tapi tentunya ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, butuh kepada keikhlasan. Itu tadi, kita mengucapkan salam sama orang lain bukan karena dia orang tertentu, atau agar dikatakan si fulan seperti ini dan lain sebagainya, karena ada keuntungan yang kita dapat dari orang itu, enggak. Tapi kita melakukannya karena Allah, baru dapat pahala. Kemudian yang kedua kata Nabi adalah memberi makan orang miskin atau orang yang membutuhkan. Kemudian menyambung tali silaturahim. Kemudian sholat di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. 6. Dan juga di antara keutamaan qiyamul lail ini adalah di antara sunnah juga sebenarnya, disunnahkan bagi kita untuk membangunkan orang yang tidur, terutama keluarga kita, untuk melakukan sholat malam. Ini di antara sunnah. Wahai kaum muslimin dan muslimat, kita bangun dan kita bangunkan orang yang tidur, terutama keluarga kita, untuk sholat malam. Makanya dalam sebuah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Karena kan Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, anaknya Nabi, ya kan? Suatu malam Nabi menemui kami. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tusalliyan?" Apakah kalian melakukan salat? Tidakkah kalian melakukan salat? Allahu Akbar. Menunjukkan ini di antara sunnah. Kita membangunkan keluarga kita untuk melakukan qiyamul lail, karena ini dipraktikkan Nabi. Dan ini menunjukkan sholat malam itu begitu mulia, begitu agung dalam agama kita. Sampai-sampai Nabi malam-malam datang ke rumah Ali bin Abi Thalib, ke rumah Fatimah, ke rumah anak beliau. Itu tadi yang ditanya, tidakkah kalian melakukan sholat? Menunjukkan qiyamul lail ini adalah amalan yang sangat besar dalam agama kita. Bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, rahimallahu imra'an rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail fa shalla, dia bangun di malam hari kemudian dia salat, wa aiqadha imra'atahu, lalu dia bangunkan istrinya. Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ini. Fa shallat, maka istrinya juga ikut salat. Fa in abad, kalau seandainya istrinya enggan tak mau bangun, nadha fi wajhiha alma. Jadi sang suami ini, laki-laki ini, memercikkan air ke wajah istrinya biar bangun. Kemudian Nabi katakan, rahimallah imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, dia bangun di tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya,
lalu ikut sholat. Kalau seandainya suaminya tak mau bangun, kemudian dia percikkan air ke wajah suaminya. Ada yang sudah mengamalkan nih? Ada yang sudah mengamalkan di antara kita? Mungkin sebagian bapak-bapak marah dia kan, oh, ini kacau ini, lagi enak-enak tidur udah dipercikkan air katanya. Padahal ini sunnah. Bahkan Allah katakan Allah merahmati keluarga yang seperti ini. Allah doakan rahmat bagi laki-laki yang seperti ini dan bagi perempuan yang seperti ini. Jadi sekali-sekali kita amalkan. Tapi mudah-mudahan nggak sampai main percik-percik air ya, udah bangun langsung kan. Itu yang diharapkan. Tapi kalau seandainya udah dibangunkan nggak bangun, nggak apa-apa, dipercikkan sedikit. Jangan satu ember, berantem kita nanti. Di sini dikatakan apa? Kemudian nadha, ya kan? Memercikkan. Bukan sobba, menyiramkan, enggak. Jadi hanya dipercikkan saja biar dia bangun. Begitu indahnya rumah tangga yang seperti ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah yang satu ini. Ya kan? Apa tadi? Saling ta'awun dalam melakukan ketaatan bersama pasangan kita. Satu hadis lagi anak baca ya sebelum kita baca kitab ini. Kemudian dalam hadis yang lain adalah manistaiqadha minal lail, barang siapa yang bangun di malam hari, wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya, fa shallaya rak'ataini jami'an, kemudian mereka berdua salat 2 rakaat. Allahu akbar. Lihat ikhwan dan akhwat, dalam hadis ini dikatakan mereka berdua salat 2 rakaat, enggak katakan 100 rakaat. Apa keutamaannya? Kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Maka laki-laki dan perempuan ini dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Hanya dengan 2 rakaat salat malam, ikhwan, akhwat. Apakah kita tak mampu melakukannya? Maka ini bisa kita amalkan. Kalau kita bangun misalnya masih ada 10 menit lagi, 15 menit lagi, udah bangunkan istri kita tuh. Atau kalau istri kita yang bangun, bangunkan suami. Itu tandanya kita sayang sama pasangan kita. Kita enggak ingin cuma kita yang sholat malam kan. Kita juga ingin pasangan kita sholat malam dengan kita. Dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang bangun di malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, berarti ini berlaku, bisa saja yang bangun duluan istri dia bangunkan suami, atau suami bangunkan istrinya. Atau berlaku juga kata para ulama, kita bangunkan anak-anak kita dan saudara-saudara kita, masuk juga ke dalam makna hadis ini. Kemudian kata Nabi tadi di sini fasallaya rak'atain jami'an. Kemudian mereka berdua salat berjamaah, salat 2 rakaat. Dan kata para ulama yang maksud dengan kemudian mereka berdua salat 2 rakaat di sini ada 2 maknanya. Yang pertama, memang mereka salat 2 rakaat secara berjamaah. Paham, bisa dipahami ya, ikhwan? Ini diantara makna yang pertama. Mereka berdua salat berjamaah 2 rakaat. Dan memang tidak jadi masalah ketika seseorang melakukan salat malam secara berjamaah sekali-sekali, bukan jadi kebiasaan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi la ba'sa bihi, tidak jadi masalah ketika sesekali seseorang melakukan salat tahajud berjamaah, tapi sekali-sekali, enggak dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi ini makna yang pertama. Maknanya mereka berdua sama-sama salat, berarti berjamaah. Atau ada juga makna yang lain. Yang penting mereka salat 2 rakaat, baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Sendiri-sendiri boleh. Dan antum lihat para ikhwan, para umat, ganjarannya ketika hanya mampu salat 2 rakaat saja, kita bangun, kemudian kita bangunkan keluarga kita bangunkan istri kita, kata Nabi, maka mereka akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allahu Akbar ya. Jadi mulai nanti usahakan ya, paling tidak 2 rakaat harus gitu ya. Harus bertekad dalam diri kita. Ini cuma 2 rakaat kata Nabi, langsung dicatat yang berdua laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allahu Akbar. Enggak dikatakan
qiyamul lailnya 1 jam, 3 jam, 10 rakaat, 23 rakaat dan lain sebagainya, enggak. Hanya 2 rakaat. Dan memang Rasulullah sangat mencintai suatu amalan. Ketika amalan itu dilakukan, amalan yang sedikit tapi dilakukan kontinu, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi antum jangan malu. Ana malu loh Ustaz, qiyamul lailnya cuma 2 rakaat aja setiap malam. Jangan malu. Seharusnya kita malu pas bangun, udah qomat baru bangun, setiap hari terlambat salat subuh. Ini baru kita malu. Kalau kita mampu hanya 2 rakaat setiap malam, istiqomah di atasnya. Nanti lama kelamaan kalau benar kita ikhlas melakukan 2 rakaat itu karena Allah, nanti akan memudahkan kita lagi untuk menambah rakaat salat itu. Gitu ya. Kalau kita lihat gimana keimanan kita di bulan Ramadan tuh ya kan. Oh, kencang ya kan. Salat malam 10 terakhir itu 2 kali kan. Kenapa kita bisa kuat? Kok sekarang enggak kuat? Sekarang 2 rakaat aja berat rasanya. Sekarang 2 rakaat aja berat. Pas Ramadan tuh semangat kali kita kan. Bahkan qiyamul lailnya itu bangun jam 2 kan atau jam 3 sampai menjelang sahur. Kuat kita qiyamul lail. Tapi sekarang udah hilang semua itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam melakukan qiyamul lail. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan menjadi seperti si fulan, ya kan? Dahulu dia salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam. Jadi Nabi mencela orang seperti ini. Dulunya dia rajin salat malam, tapi sekarang dia tinggalkan salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan qiyamul lail ini, ikhwan. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, dan banyak-banyak kita meninggalkan kemaksiatan di siang hari, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bangun di malam hari. Karena sebagian para ulama mengatakan barang siapa yang menjaga kemaksiatan di siang hari, maka Allah akan mudahkan dia untuk bangun di malam hari. Itu kaidahnya. Jadi kalau kita lihat kita udah 1 pekan, 2 pekan enggak ada salat malam, mungkin banyak dosa kita. Mungkin banyak maksiat yang kita lakukan sehingga tak mampu qiyamul lail. Dan terkadang yang menyedihkannya, ada sebagian kaum muslimin jangankan qiyamul lail, salat subuhnya pun setiap hari terlambat. Kalau sekali-sekali terlambat ya enggak jadi masalah. Namanya kita manusia, kadang-kadang kita mungkin kecapean, kita begadang mungkin karena sakit di malam hari, enggak teratur tidur, pas subuh enggak sadar lewat. Sekali-sekali masih mending ya, ada uzur. Tapi ada sebagian orang kebiasaannya memang terlambat dalam solat subuhnya terus terlambat. Ini musibah ini, ikhwan. Segera kita minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah musibah yang besar. Ketika kita berat untuk melakukan solat subuh, ini musibah. Dikhawatirkan ada dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan. Itu yang kita takutkan. Ketika sudah mulai berat solat subuh, kita takut di hati kita ini ada kemunafikan. Karena solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, solat isya dan solat subuh kan. Bahkan ada seorang sahabat, anda lupa nama sahabatnya. Jadi kalau kami melihat ada orang yang tidak nampak pas solat subuh, kami akan pertanyakan keimanannya. Kami akan bertanya-tanya tentang orang ini. Maknanya kebiasaannya pas sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid berjamaah. Maka mereka katakan kami akan ragu terhadap orang yang seperti ini. Gitu ya. Jadi banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ibadah kepada Allah, terutama qiyamul lail ini tadi. Dan di antara kuncinya tadi apa, ikhwan? Kita tinggalkan maksiat di siang hari agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk qiyamul lail di malam hari. Ana sering sampaikan tentang kisah Imam Hasan Al-Basri yang dia ditanya oleh seseorang, ya wahai Aba Sa'ad,
wahai Aba Sa'id, sesungguhnya di malam hari aku dalam keadaan sehat. Dan aku pun sudah menyiapkan perlengkapan untuk sholat malam. Karena kalau di masa silam harus payah, nimba air itu malam-malam gelap, payah ya. Jadi memang kalau kita mau sholat sebelum larut malam, udah kita siapkan dulu air yang kita gunakan untuk berwudu dan lain-lain sebagainya. Karena memang nggak seperti saat kita sekarang nih. Kalau sekarang alhamdulillah tinggal putar keran keluar air. Dulu mana ada keran, nimba di sumur. Itu pun bisa aja sumurnya dalam-dalam kan. Jadi dia katakan di malam hari aku dalam keadaan sehat dan aku sudah mempersiapkan apa? Perlengkapan untuk sholat malam. Tapi ketika masuk waktunya aku tidak mampu untuk melakukannya. Kata Imam Hasan Al-Basri, dosamu telah menghalangimu dari qiyamul lail. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dia berkata kepada murid-muridnya, aku terhalang dari melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Ini tentunya bukan dalam rangka menceritakan aib dia ya. Jadi kata para ulama memang diperbolehkan kita menceritakan aib kita, tujuannya agar orang lain mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah kita lakukan di masa silam. Tapi kalau nggak ada manfaatnya nggak usah ceritakan, tutupi. Dia katakan selama 5 bulan tak qiyamul lail, tak mampu qiyamul lail, disebabkan karena satu dosa yang aku lakukan. Bayangkan ikhwan, satu dosa selama 5 bulan nggak sholat malam, terhalang sholat malam. Maka ditanya apa itu dosanya, apa kesalahannya? Dia katakan, aku melihat ada orang berdoa, kemudian terbetik di hatiku dia lagi riya, gara-gara satu dosanya aja. Apa tadi? Sufyan Ats-Tsauri melihat ada orang berdoa, nangis dalam berdoa itu. Kemudian terbetik di hatinya, orang ini riya, ini enggak ikhlas. Maka disebabkan dengan ini beliau terhalang melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Jadi kalau seandainya kita berat melakukan qiyamul lail, itulah tadi ikhwan. Kita khawatirkan dosa kita yang banyak. Ya kan? Mata tak kita jaga, lisan tidak kita jaga, telinga tidak kita jaga, tangan tak dijaga, kaki tidak dijaga. Baik. Udah masuk waktu sholat ya? Ini belum sempat lagi kita baca kitabnya. Tapi memang dalam kitabnya juga tidak terlalu banyak dalil yang dijelaskan, cuma satu ayat ini aja tentang al-ikhlas fi qiyamil lail. Nah, karena waktunya sudah habis, insyaallah kita padakan sampai di sini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan mulai nanti dan seterusnya Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.